Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada, senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudara, dalam perjanjian lama kita diajarkan bahwa rencana-rencana Allah disingkapkan kepada umat Israel melalui hukum Taurat. Allah mengadili manusia berdasarkan ketaatan mereka pada hukum Taurat. Yesus pun menaati kehendak dan rencana Allah dengan memanggil orang-orang beriman untuk menaati Allah. Mereka juga percaya bahwa Allah akan memberkati mereka yang beriman dan menghukum orang jahat. Saudara, kepercayaan-kepercayaan seperti ini juga tampak dalam tulisan-tulisan Yahudi, seperti kitab Daniel dan yang lainnya. Dalam ajaran Yesus dan Paulus, serta hampir semua kitab perjanjian baru secara khusus yang digambarkan di dalam kitab Wahyu, kita menemukan keyakinan yang serupa. Saudara, dalam ayat bacaan kita hari ini, Paulus mengingatkan jemaat Kristen di Tesalonika bahwa Allah menghendaki mereka untuk hidup suci. Itu berarti bahwa mereka harus saling menghormati dan menghindari tingkah laku yang tidak bermoral. Ia mendorong jemaat di Tesalonika untuk selalu siap menghadapi hari kedatangan Tuhan. Sebagai anak-anak terang, kita senantiasa harus berjaga-jaga dan tidak tidur, seperti orang-orang tidur dan mabuk pada waktu malam. Sahabat, dalam Alkitab, terang digunakan untuk melukiskan Allah atau firman Allah, dan orang atau hal yang menyingkapkan tentang kebenaran Allah. Para pengikut Yesus kadang-kadang disebut sebagai anak-anak terang. Sementara kegelapan itu menunjuk pada tempat-tempat penderitaan atau kebodohan. Para musuh Allah disebut para penguasa kegelapan, dan mereka yang tidak melakukan kehendak Allah akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Saudara, itu sebabnya sebagai anak-anak siang atau anak-anak terang, baiklah orang Kristen sadar dan berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, dalam sebuah kisah diceritakan seorang yang bernama Selma Lagerlöf dalam legenda The Flame. Ini diceritakan tentang seorang ksatria yang setelah ikut serta dalam perang salib di Tanah Suci, dia kemudian bersumpah bahwa dia akan membawa cahaya lilin yang berasal dari nyala api suci di makam Kristus. Dan kemudian membawa nyala itu ke kota asalnya di Florence. Keputusan itu mengubahnya menjadi seorang manusia baru. Ia berubah pikiran dari seorang serdadu yang agresif menjadi seorang pencinta damai. Dalam perjalanan pulang, ia dihadang oleh para perampok, tetapi dia tidak menggunakan pedangnya, karena dia sudah berjanji akan memberikan segala yang dimilikinya asalkan mereka tidak memadamkan nyala lilinnya. Mereka, para perampok tadi, merampas pakaian perang dan kudanya, bahkan pedang dan uang. Mereka meninggalkan seekor kuda tua untuknya. Dia pun menunggangi kuda tua tersebut sampai akhirnya tiba di Florence setelah mengalami berbagai bahaya. Dia duduk di atas punggung kuda menghadap ke belakang sehingga ia bisa melindungi nyala lilin dari angin dengan badannya. Saudara, ketika bajingan-bajingan kota melihat dia, mereka menganggap dia gila dan mencoba berbagai cara untuk memadamkan nyala lilin itu. Tetapi dia melakukan segala cara untuk menjaga agar nyala lilin tersebut tidak padam. Akhirnya dia pun membawa lilin tersebut ke sebuah katedral. Dan dengan nyala lilin itu dia menyalakan semua lilin di altar. Ketika pembawa nyala lilin lainnya bertanya,
bagaimana dia bisa menjaga nyala lilin itu agar tidak padam? Dia menjawab, nyala lilin kecil ini menuntut perhatian penuh darimu. Nyala itu tidak memperbolehkan kamu memikirkan hal lainnya, dan kamu juga tidak akan merasa aman semenit pun. Meski lilin itu sudah sering dilindungi dari bahaya, tetapi kamu harus selalu berjaga-jaga agar lilin tersebut tidak dicuri daripadamu. Saudara dan sahabat semua, bukankah terang yang ada dalam diri kita merupakan hal yang harus terus dijaga? Ada banyak tantangan dan ujian, tipu daya, serta godaan yang berusaha untuk mematikan terang yang ada dalam diri kita. Itu sebabnya kita diingatkan hari ini agar selalu waspada menjaga nyala terang itu. Berjaga-jagalah senantiasa. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, tetaplah teguh dan kuat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Saya percaya Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami selalu berjaga-jaga di tengah kehidupan kami. Ada banyak tantangan, ujian, situasi, keadaan, tipu daya, godaan, muslihat yang selalu berusaha memadamkan nyala terang di dalam diri kami. Pegang tangan kami ya Roh Kudus, agar kami selalu berjaga-jaga, waspada, menjaga terang itu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.